Shalom, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu lagi di One Way Ministry. Pada hari Minggu ini kita ibadah ya. Ibadah di dalam Tuhan. Biarlah kita semakin memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala kita. Kita sebagai anggota tubuh Kristus yang bersatu dengan jemaat-jemaat yang lain untuk saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa karena Roh Kudusnya yang selalu menuntun kehidupan kita. Di dalam One Way Ministry kali ini kita belajar tetap di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 yang kemarin. Hendaklah kita menggunakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu untuk menjadi hamba Allah. Ya, itu ya saudara. Itu kemarin belum dilanjutkan. Nah, kemarin itu kan membahas tentang kita orang-orang yang dimerdekakan, dan hendaklah kemerdekaan itu kita gunakan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini ternyata Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ini gunakan kemerdekaan itu untuk menjadi hamba-hamba Allah ya. Saudara perlu mengerti hamba-hamba Allah itu apa dan siapa. Waduh, apa itu kata benda, berarti siapa itu benda hidup ya. Tapi menurut saya ya hamba Allah itu ya siapa apa yang siapa yang disebut hamba Allah, itu aja saudara ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Saya percaya Roh Kudus-Mu menuntun dalam kebenaran, karena firman-Mu iya dan amin. Roh Kudus berbicara yang sama terhadap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, juga sarana YouTube dan media lain. Engkau berkati juga, Engkau berikan hikmat dan wahyu-Mu, dan mereka semua di dalam otoritas kuat kuasa kasih-Mu, di dalam lingkupan tanah-tanah yang subur, mereka berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan tuntunan-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus yang membuat mereka berubah, yaitu yang sanggup merubah penciptanya, yang sanggup merubah ciptaannya adalah Sang Pencipta, Engkau sendiri. Kami hanya sebagai saluran hamba-hamba-Mu ini tidak memiliki kuasa apapun, yang memiliki kuasa Engkau sendiri. Makanya melalui doa-doa kami, melalui apapun mujizat-Mu terjadi, itu karena Engkau yang bekerja untuk setiap pendengar-pendengar firman-Mu. Yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya tapi belum melakukan firman menjadi pelaku firman, dan yang sudah setia kepada Engkau Tuhan, semakin Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Haleluya, kami siap mendengar rema firman-Mu untuk perkuatan tubuh kami supaya selaras dengan keinginan Roh Kudus, yaitu berjalan di dalam kebenaran Allah untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Oke saudara yang dikasihi Tuhan ya, saat ini kita akan berbicara masalah kemarin ya. Kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita anak-anaknya ya. Tapi Tuhan Yesus berkata kemerdekaannya hendaklah untuk kau gunakan sebagai hamba Allah. Ya, kelanjutan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 kemarin ya. Nah, kita akan melihat siapa sih yang disebut hamba Allah, yaitu hamba Allah itu, hamba itu adalah pelayan saudara. Hamba itu pelayan, hamba, aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu sudah membeli kita dengan darah yang mahal, kita ditebus, berarti kita itu hamba itu budak saudara. Kalau di zaman perjanjian lama, kalau seorang kaisar membeli seseorang ya, terus habis itu dibeli, habis itu disuruh apa-apa harus mau, karena dia sudah hak miliknya yang membeli. Contoh, kita membeli barang mobil-mobilan lah, atau apalah ya, benda kipas angin atau apa, kita beli dari toko itulah, terserah mau kita banting ya boleh, kita gunakan dengan benar untuk kepentingan kita, bermanfaat bagi kita ya boleh, atau kita remuk-remuk ya boleh, atau kita modifikasi nanti di model gimana ya terserah kita, karena kita sudah membelinya saudara. Nah, hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dimerdekakan dari dosa ya toh, yang sudah dilepaskan dari kutuk kemiskinan, kutuk hukum Taurat, yaitu kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk hawa nafsu
ya berbuat dosa yang tidak bisa lepas, yaitu contohnya kedagingan, yaitu termasuk tidak bisa mengampuni, dan semuanya itu sudah dilepaskan oleh Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tetapi kata Tuhan, jikalau kita sudah diberi kebebasan, kemerdekaan, lepas daripada kutuk kemiskinan, kutuk segala penyakit dan semuanya itu, gunakanlah itu sebagai hamba Tuhan. Saudara ngerti, sebagai hamba itu di bawah posisinya. Maksud Tuhan, kalau kita sudah diberi otoritas kuat kuasa daripada Allah, kita itu harus rendah hati. Itu saudara, karena firman Tuhan itu di dalam Galatia 5, yaitu pribadi Roh Kudus itu adalah orangnya suka mengasihi, ya, kasih, sukacita, ada sukacita, hidupnya selalu sukacita di dalam Tuhan. Terus ada damai sejahtera, ayem mati nilai ikut Tuhan itu, ya. Pertama, dia memiliki kasih dulu, ya toh. Kedua, setelah kasih itu mengalir dalam kehidupan kita, pasti ada sukacita. Setelah ada sukacita, kita ada damai sejahtera, ya toh. Ada damai sejahtera, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada kesabaran, saudara. Sabar enggak? Saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus tapi hidupnya enggak sabar, itu enggak benar, saudara. Makanya ini loh, pribadi Roh Kudus. Setiap orang yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang bisa mengatakan itu. Karena tidak ada seorang pun dapat mengatakan bahwa Yesus Tuhan dalam dirinya selain Roh Kudus. Buka di Roma, ya. Di Roma, di pasal semua Roma 1 sampai berapa, 16 atau berapa itu, coba aja dibaca, nanti lah ketemu. Hidup di dalam roh, pokoknya intinya begitu. Nanti ada itu ayatnya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu begitu. Berarti hidupnya, ya, kalau kita sudah bisa mengaku Yesus Tuhan, itu harusnya pertama itu kita memiliki kasih, ya. Kita harus ngecek, harus ngecek kehidupan kita ke dalam diri kita sendiri, ya. Kita sudah memiliki kasih belum? Terus ada sukacita enggak tiap hari kehidupan kita? Terus yang ketiga, ada damai enggak? Hati ini tentrem. Orang hidup dalam kebenaran itu mesti tentrem, nggak pernah salah. Nggak pernah salah itu berarti nggak khawatir gitu loh. Tetapi ingat tadi firman Tuhan katakan apa? Hamba itu rendah hati, ya. Terus kue bener terus sombong, aku bener dewe ini itu nggak boleh, saudara, nggak boleh. Makanya Tuhan tadi katakan apa? Kemerdekaan itu hendaklah kau menjadi hamba Allah. Baca lagi di 1 Petrus 2 ayat 16, ya. Ini saya terangkan dulu, ya. Ada kasih, ya, ini mengoreksi diri kita benar di dalam Tuhan enggak? Nah, kalau kita sudah benar di dalam Tuhan, harusnya itu sifat-sifat kita, sifat-sifat roh-roh ilahi ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Pertama, sudah punya kasih enggak? Kasih itu sabar, murah hati dan sebagainya. Cari lagi, ya, di ayat firman Tuhan ada sendiri yang memiliki kasih. Kemudian ada sukacita. Belum ada sukacita dalam hidupmu, masih kadang-kadang susah, masih mikirin dunia tok, ya toh, susah, khawatir dan sebagainya, itu berarti belum di dalam Tuhan. Anda masih di dalam abu-abu, ya, kadang Tuhan kadang enggak. Lah iku nek Wahyu diomongno, saudara. Di Wahyu kon dimuntahno nama Tuhan, gak dikanggo orang-orang yang hidupnya hanya ya kadang Tuhan kadang iblis, kadang Tuhan kadang iblis, kadang Tuhan kadang itu nggak diganggu mbek Tuhan, dibuat eman-eman. Jadi kita sudah dipilih mbek Tuhan, diangkat menjadi anak dari raja segala raja, di eman-eman, ya. Diperhatikan betul-betul ini, saudara, ya. Ada sukacita enggak hidupmu? Enggak ada sukacita berarti kamu belum di dalam Roh Kudus, ya. Terus kemudian ada damai sejahtera enggak? Ayem, hati ini tentrem, nyantai. Terus ada kesabaran. Murah hati enggak? Murah hati ki wah nyah-nyoh. Tadi melihat saudara kita yang enggak punya itu, kita langsung otomatis digerakkan Tuhan di sini. Iku lho, mesake Mas Bambang, kayak wonge mesake. Kadang kita sendiri itu loh punya uang pas-pasan, ya toh. Tetapi Allah suruh memberikan itu, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ada kebaikan. Baik enggak kamu semua terhadap semua orang? Atau pilih-pilih, baik sama orang yang membaiki kita tok, atau orang yang memberkati kita tok. Kita dikasih kerjaan, kita terus dikasih gaji, terus ditambahi gaji, seneng, itu kita puji-pujilah. Itu berdasarkan hawa nafsu. Kasih-kasih yang seperti itu nggak tulus, itu hawa nafsu. Kalau dikasih duit banyak kita seneng, tapi kalau nggak ada duitnya kita nggak seneng.
Orang di dunia seperti itu, jatuh di dalam tipu daya iblis. Karena uang kita bahagia, nggak ada uang kita nggak bahagia. Itulah kesalahanmu. Tuhan Yesus katakan selama Tuhan Yesus 3,5 tahun pelayanan di dunia, dia tidak menjadi kaya. Dia tetap menjadi orang yang biasa, dan dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Tetapi dia membuat kaya orang-orang yang dilayaninya itu, yang ditulungi. Nah, itulah pribadi Yesus. Makanya kita pikul salib ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti kita menderita, bukan. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata Tuhan tetap cukupkan atas setiap kehidupan kita, dan dia tidak memberikan kekurangan, dan rancangannya selalu damai sejahtera, dan dia akan selalu memberikan berkat yang terbaik. Karena tingkat-tingkat langit surgawi sudah dibukakan, kunci kerajaan surga ada di tangan Yesus, saudara. Dan kita ini anak-anak ciptaannya. Bahkan kita ini sudah diangkat menjadi sahabatnya, dan kita dicipta serupa dengan dia. Ayo, ya, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, murah hati, ya, murah hati, ya, kemurahan, kebaikan, ya, ada kebaikan, enggak? Ya, berarti berapa sudah? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia enggak sama jalani firman Tuhan? Atau kadang-kadang lek pas error, aku mentingke dagingku wae lah, luwih penak timbangannya aku setia sama Tuhan, gitu loh. Karena uang diiming-imingi uang, wes ayo kowe tak kei duit, tapi kowe kudu ngene nglakuke iki, tapi yang tidak berkenan mbek Tuhan. Mau ndak? Banyak loh pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Cari duitnya gampang, tetapi pekerjaan itu tidak berkenan sama Tuhan. Saya tidak mau menyebutkan kerjaannya apa. Pikir sendiri-sendiri. Kalau Roh Kudus saat ini bekerja melawat kamu, menjamah kamu saat ini, bertobat, terima Tuhan Yesus, hidup benar di dalam kerajaan surga, kamu akan menerima 9 kebahagiaan yang dari Tuhan ini. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, saudara. Kalau kita masih kasar, ngomongnya masih kasar, berarti kita masih dikuasai kedagingan. Orang yang di dalam Tuhan itu lemah lembut, ya. Lemah lembut itu penuh kasih, saudara. Ya, tadi karena basicnya kasih, saudara. Ya, kasih itu apa? Yaitu sabar, murah hati, tidak menutupi kesalahan orang lain, ya, dan sebagainya. Kasih itu memberi dan sebagainya. Itu ada semua. Yang terakhir ada penguasaan diri, yang ada hubungannya dengan kesabaran. Nek kamu bisa ini urut loh, 9 ini urut, saudara. 9 ini urut, saudara. Dari kasih ya, pertama ya, kasih, sukacita. Kalau ada kasih mesti ada sukacita. Habis kita sukacita ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri yang terakhir. Setelah kita bisa sabar, pasti kita bisa menguasai diri kita. Nah, itu sifat-sifat pribadi hamba Allah, seperti itu, saudara. Kalau di luar itu berarti kita belum menjadi hamba-hamba Allah. Gampang toh? Ya, jadi untuk jadi hamba Allah 9 ini aja koreksinya. Kita sudah memiliki kasih belum? Ya, sudah tiap hari ada sukacita belum hidupnya? Ada damai sejahtera belum? Terus ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, 9 inilah pribadi Allah yang mengalir sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan itu ada di Tuhan Yesus, saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Akulah teladanmu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kita tidak menjadi teladan seperti Yesus, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Wih, gampang banget toh. Masuk kerajaan surga. Intinya gampang, saudara. Ayo, sekarang itu menyerahkan diri, makanya ojo sombong. Nek kamu sombong pasti kamu jatuh, ya. Makanya nek kamu sudah yakin bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu ini menguasai kehidupanmu. Kepala ini kan Kristus, saudara. Saya ingatkan lagi bolak-balik. Kepala ini kan Kristus, saudara. Jadi apa yang kita pikirkan, kita lihat, kita katakan dan kita dengar itu hendaklah semua yang berhubungan dengan perkataan Kristus, penglihatan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, pemikiran Kristus, supaya tubuh kita ini tidak berbuat dosa. Kalau kita pemikirannya sudah lepas dari Kristus, penglihatan kita lepas dari penglihatan Kristus, pendengaran lepas dari pendengaran Kristus, perkataan kita pasti dosa. Ya,
Ya ora, Pak. Ya ora. Ya ora. Oh itu Jawa Timur nek ngomong kasar ra ukur. Ya begitu. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita lepas dari pemikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, kita pasti berbuat dosa. Kristus itu kepala. Lek kamu ngajeni Kristus sebagai kepala, yaitu tadi 9 pribadi hamba Allah ada di dalam pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupanmu. Tinggal kita mau ndak jalani apa yang Tuhan mau. Orang yang dimerdekakan, dilepaskan dari segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan, kutuk jenenge hawa nafsu yang tidak bisa mengampuni, dan kutuk semua yang kedagingan kita yang sering berbuat dosa sudah dipatahkan Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus. Saatnya gini saudara, kita nanti akan lanjut lagi di season berikutnya, yaitu menghargai pengorbanan dan menghargai pemberian seseorang atau pemberian Allah kepada kita. Itu nanti kita akan lanjut lagi di season berikutnya, karena firman Tuhan ini memang menitnya sangat pendek sekali. Rasanya saya kepingin ngomong banyak, tetapi ya inilah keterbatasan kita di YouTube, supaya kita nggak bosen juga ya. Kalau kelamaan nanti bosen. Makanya seasonnya itu Tuhan bikin pendek-pendek, tetapi harus dipahami dan dimengerti. Oke, untuk hamba Tuhan ini ya, kalau nggak ngerti diulang lagi, direwen ya, minta Roh Kudus tolong saya supaya ngerti. Pribadi hamba Allah itu supaya mengalir atas kehidupan aku seperti Kristus, yaitu memiliki 9 pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupanku. Jikalau aku belum menjalani semua 9 pribadi Roh Kudus ini, berarti aku bukan hamba Allah. Ini loh ya, ketoknya sepele ya firman Tuhan ya, tetapi itulah yang Tuhan ajarkan sama saya, dan saya harus bagikan ke saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan pakai orang-orang biasa yang dipakai Tuhan, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang pinter ataupun orang apa. Semua bisa dipakai Tuhan. Makanya jangan merasa bahwa diri kita itu pinter, jangan merasa bahwa diri kita hebat. Semua itu karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Oke, jadi hamba-hamba Allah yang benar, jadi hamba-hamba yang setia sama Tuhan, jadi hamba-hamba yang memperhatikan saudara sesama kita yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Itu loh, lumo tadi, murah hati. Murah hati itu bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, ayo saudara yang dikasih Tuhan, saya gerakkan lagi. Untuk yang sudah diberkati Tuhan, yang memiliki kekayaan yang lebih-lebih, ayo bangun komunitas orang-orang miskin, diberdayakan, diajari, mereka dientaskan supaya mereka bisa bekerja, dan mereka bisa menjadi berkat juga bagi orang banyak dan menjadi saksi gitu loh. Ayo orang-orang yang diberkati Tuhan, yang memiliki kekayaan harta materi dunia, bangkit dan bergerak. Karena Tuhan mengatakan, layanilah saudara-saudaraku yang paling hina. Paling hina itu nggak dihargai orang, itu loh yang harus kita layani. Itulah orang-orang yang terhilang. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, jangan memperhatikan orang-orang yang sehat, orang-orang yang bisa kita ajak komunikasi, nyambung dengan kita. Berarti oh ini berkat Tuhan ini karena nyambung sama saya. Jangan begitu saja saudara. Ayo kita bergerak mencari apa yang Tuhan mau, yaitu orang-orang yang terhilang. Seperti Tuhan Yesus datang untuk menjamah kita, melawat kita, orang-orang yang terhilang. Setelah kita ditangkap oleh Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi ahli warisnya, kita digerakkan untuk menjadi orang-orang, mencari orang-orang yang terhilang juga. Siapa mereka? Orang-orang yang terhina. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur firman-Mu sederhana, dan biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang memiliki pribadi, yang memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri-Mu yang melimpah atas kami. Ya Roh Kudus, tuntun firman-Mu ini mengalir terus bagi setiap jemaat-Mu dan bagi setiap pendengar firman-Mu, pengelola YouTube dan semua jaringan-jaringan media-media yang lain pun. Engkau berkati mereka, Engkau beri pertobatan atas setiap kehidupan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang tak sempat kami pikir, renungan, dan jangan tersedia kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami tahu semuanya ini pendengar-pendengar firman-Mu yang sudah Engkau kirim untuk melihat, mendengar kuasa firman-Mu ini, mereka akan menjadi petobat-petobat baru,
Mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Mereka akan menjadi hamba-hamba setia, yaitu menggunakan senjata-senjata Allah, yaitu berikat pinggang kebenaran, berketopeng keselamatan, rela memberitakan berkasutkan, rela memberitakan Injil Kerajaan yang penuh damai sejahtera, dan berbaju sirah keadilan, dan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan mengalir atas kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dan mereka sudah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Kami yakin dan percaya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau menjadi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sambut hari-hari kami bersama tuntunan kuasa firman-Mu yang iya dan amin, yang sudah menjadi rema atas setiap kami semuanya ini. Dengan penuh sukacita, haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai ketemu lagi di season berikutnya, yaitu bagaimana kita menghargai dan menghormati, ya, menghargai pengorbanan, menghargai pemberian yang Allah sudah berikan ke kita. Kita sambung ke season berikutnya. Sampai ketemu lagi bersama Tuhan Yesus, kita bisa. Haleluya, amin.